Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Marsudi Prahoro. Bersama saya, marilah kita belajar IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan materi perubahan pada materi. Setiap materi yang ada di sekitar kita ini bisa saja terjadi perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu bisa berupa perubahan fisika, bisa juga berupa perubahan kimia. Perubahan fisika maupun perubahan kimia ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang jelas, suatu materi bisa berubah dan bisa diklasifikasikan perubahan itu dengan melihat ciri-cirinya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti video berikut yang berisi tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan. Dapat mengalami perubahan. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kita perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut perubahan fisika. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah, misalnya es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya adalah kayu yang dibakar. Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian,
pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe, tetapi besi setelah berkarat berubah menjadi senyawa Fe2O3 NH2O. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua, terbentuknya gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium dengan asam klorida. Reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Gas yang terbentuk dapat kita lihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Gas tersebut adalah gas hidrogen. Contoh reaksi pembentukan gas yang lain adalah reaksi elektrolisis air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat, menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Reaksi tersebut berlangsung sebagai berikut. Contoh reaksi pembentukan endapan yang lain adalah reaksi antara timbal nitrat dengan natrium iodida akan menghasilkan endapan timbal iodida yang berwarna kuning. Mengapa suatu reaksi kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda? Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 5H2O. Reaksi kimia disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Berdasarkan penjelasan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, dapatkah kamu membedakan mana dari kejadian-kejadian berikut ini yang merupakan perubahan fisika atau perubahan kimia?
Demikianlah anak-anak, sebegitu banyak informasi yang kita dapatkan dari tayangan video tadi. Semoga apa yang ada dalam video tadi merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kamu, juga bagi orang lain di sekitarmu. Kemudian berikutnya, untuk melengkapi khasanah keilmuan, silakan diunduh e-book yang sudah saya siapkan di kelas kita. Pelajari dan kerjakan soal-soalnya. Kalau sudah, soal-soalnya difoto dan dikirimkan melalui aplikasi yang sudah disediakan. Dan apabila masih terdapat sesuatu yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Ingat, apabila kita kurang mengerti, maka bertanyalah. Apabila sudah mengerti, maka sudahi bertanya. Demikian anak-anak, kita akhiri perjumpaan kita. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.